Shalom, selamat pagi. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyambut anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Biar di tahun yang baru ini kita selalu melihat Tuhan di dalam segala karya-karyanya yang besar bagi kehidupan kita. Dengan iman percaya kita yakin bahwa di tahun ini kita semua berjalan di dalam rencana Tuhan, maksud Tuhan, tujuan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Amin. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, oh besar anugerah-Mu, haleluya, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, hari semakin bertambah, besar anugerah, semakin hari semakin bertambah, kasih Tuhan, anugerah-Mu, kasih-Mu, haleluya, oh haleluya, segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan yang ajaib, haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Adapun pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Maka turun ke atas jemaat Tuhan kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, oleh pengurapan dari kuat kuasa Roh Kudus, mengurapi, memulihkan, memberkati kita semua dalam ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, sudah kasih Tuhan Yesus. Masih 5 orang nih.
Selamat pagi dan shalom. Shalom. Yang diberkati Tuhan, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita mau angkat pujian kita mau tinggikan namanya. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Yo, gerakkan kakimu, amin. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, haleluya. Yo, angkatlah suaramu, amin. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Yo, gerakkan kaki. Ayo kita gerakkan kaki kita untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Amin. Telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, oh haleluya. Yo, angkatlah suaramu, amin. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Yo, gerahkan kakimu, haleluya. Bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Oh, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, haleluya. Nyanyi bagi Dia, oh nyanyi bagi Dia, haleluya. Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau lagi sambut pujian kita. Nyanyi bagi Dia, haleluya. Amen. Tuhan Yesus, Kau begitu baik bagi setiap kehidupan kami Tuhan.
bersorak-sorai hai umat Tuhan. Amin. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kuasanya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Haleluya. Oh, bagi Dia, amin, yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia. Haleluya. Yang memberi rasa surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Yes, mari semua Tuhan kita Yesus Kristus, kita tinggikan namanya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Amin. Kudus dan mulialah namanya. Haleluya. Besarlah kuasanya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Siap, katakan halo bagi Dia. Oh, yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia, yang berkuasa surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia, amin. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kau begitu baik mengasihi setiap kami Tuhan. Haleluya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan. Yo, biar musik saja mengalun buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu Tuhan yang tak pernah berhenti bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah segala pujian kami Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Mari siap jemaat Tuhan, kita mau tinggikan, kita mau sama-sama katakan bagi Dia, haleluya, yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia. Haleluya. Amin. Surga bumi sujud menyembah di hadapan. Sekali lagi katakan bagi Dia. Haleluya. Yang yang layak terima segala pujian bagi Dia. Yang amin. Surga bumi sujud menyembah di hadapan. Oh, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia. Haleluya. Oh, surga bumi sujud menyembah di hadapan. Sekali lagi bagi Dia. Amin. Yang layak terima segala pujian bagi Dia, yang memberkata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya.
surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Yes, betul teman-teman, bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya bagi Dia segala kemuliaan dan kehormatan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, 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 bersorak-sorai muliakan namanya. Amin. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Haleluya. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Haleluya. Masuk dalam kemuliaannya, ya perlindungan dan pengharapan. Oh, 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 oh. Haleluya. Bersorak-sorai muliakan namanya. Amin. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Apa siapa? Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Haleluya. Yo, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan, oh, Tuhan yang memberi kemenangan. Amin. Bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Amin. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Musuh saja. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Saya bersorak-sorai buat Engkau Tuhan. Pada setiap jemaat Tuhan, kita mau meninggikan namanya. Kita mau memberikan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Siap-siap katakan haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan. Amin. Dan menerima kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Yo, sama-sama katakan Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Haleluya. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dan perlindungan, dan perlindungan dan pengharapan. Dan perlindungan dan pengharapan.
Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus Kristus. Pujian yang luar biasa mengingatkan setiap kita bahwa pengharapan kita hanya ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun persoalan, apapun masalah dalam setiap kehidupan kita tetap boleh mengatakan bahwa Engkaulah Tuhan perisai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Seberapapun setiap kami yang hadir Tuhan, di dalam kelemahan kami Tuhan, dalam pergumulan kami Tuhan Yesus, kami boleh mengatakan dengan iman kami Tuhan, Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkau gunung batu perselamatan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku goyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin. Mari setiap jemaat Tuhan kita mau mengatakan dengan sungguh-sungguh, Engkaulah perisai kehidupan kami Tuhan. Amin. Perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan. Amin. Yes, terima kasih Tuhan. Karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri Tuhan. Yes, yes, terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kami boleh tetap berdiri tegak Tuhan. Itu semua karena Engkau Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan
Kau berikan sampai kapanpun takkan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku, karena Yesus selalu menopang hidupku, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan setiap kami Tuhan, jangan lepaskan. Saya mengajak untuk setiap kita boleh bangkit berdiri. Kita memandang kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan setiap kami Tuhan Yesus, setiap kami jemaat-Mu Tuhan, yang sedang datang melihat pagi hari ini Tuhan, dengan membawa setiap pergumulan kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan sudah memberikan setiap kami kekuatan, Tuhan sudah memberikan kami jalan keluar Tuhan. Amin. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang. Amin. Yes. Di waktu saya selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah, kami datang memuji, kami mendekat padamu, sebab Engkaulah harapan, Kaulah harapan. Haleluya. Kami sujud menyembah. Terima kasih Yesus, Engkaulah Tuhan, Kaulah Raja di atas segala raja, yang berdaulat atas segala sesuatu. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bapa, di dalam hadirat-Mu, ketika kami ada di rumah-Mu di tempat ini, sungguh kami mengalami Engkau secara pribadi. Dan kami tahu inilah panggilan-Mu dalam hidup kami, supaya kami datang beribadah, memuji dan menyembah, mengagungkan Tuhan yang besar, yang sudah, yang sedang, yang akan terus menjadi penolong dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami pandang Engkau Tuhan, yang hadir di tengah-tengah kami, sehingga setiap kami pasti pulang dengan berkat pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Terima kasih Roh Kudus.
Kami akan siapkan hati kami dengar isi hati Tuhan. Biar sungguh hanya isi hati Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, tutup di belakang salib Tuhan. Kemuliaan bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Semua kita yang siap dengar firman katakan, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi, puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala. Terima kasih untuk keluarga Pastori, Grevi. Terima kasih buat pelayan-pelayan Tuhan Majelis Gereja dan semua jemaat Tuhan yang ada di Gia Jamblang. Selamat tahun baru, haleluya. Ya, selamat Natal juga meski sudah cukup jauh. Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kabar saudara hari ini? Baik saudara? Baik ya. Puji Tuhan kita bisa hadir di tempat ini. Saya pribadi sungguh berterima kasih dihubungi oleh Bapak Gembala 2 minggu yang lalu. Kemudian saya mulai menyiapkan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kita semua. Ada banyak tema khotbah yang sudah pernah dikhotbahkan. Saya coba ulang. Tetapi sampai pada malam hari saudara-saudara Tuhan kemudian ubah semuanya saudara-saudara. Kadang-kadang sebagai pendeta ya kita udah belajar, kita juga udah berdoa sama Tuhan. Tapi banyak kali Tuhan memimpin untuk semua yang disiapkan itu harus diubah. Maka tadi malam saudara-saudara semuanya berubah. Lalu kemudian khotbah yang pertama kali yang harus dikhotbahkan ya. Jadi belum pernah dikhotbahkan. Sehingga saudara-saudara kadang-kadang saudara-saudara bagi hamba Tuhan butuh kesiapan juga. Tetapi saya tahu selalu saya berkata bahwa biar hanya isi hati Tuhan, biar hanya firman Tuhan yang disampaikan kepada jemaat Tuhan. Oleh sebab itu saya berdoa firman Tuhan pada pagi hari ini benar dari Tuhan buat kita semua. Buat saya dan buat saudara-saudara. Sekali lagi berapa di antara saudara yang siap untuk dengar firman Allah? Lambaikan tangan saudara, katakan amin. Puji Tuhan, mari saudara kita akan membuka Alkitab kita dan pertama saya akan kasih judulnya dulu, mohon maaf. Judulnya adalah panggilan untuk menyembah saudara-saudara. Panggilan untuk menyembah. Dan kemudian saya ingin katakan bahwa awal tahun biasanya kita mulai dengan program, begitu ya. Gitu ya, usaha, pekerjaan, keluarga, kemudian semuanya program. Anak saya sedang kuliah semester 4 saudara-saudara. Dan dia udah mulai kasih tahu sama saya, kasih tahu sama mamanya ini programnya, ini beberapa yang harus dibiayain dan segala macam. Sebagai orang tua memberi pesan bagaimana kamu harus lebih memantapkan manajemen waktu, manajemen lain-lain supaya kuliahmu bagus. Semua itu dirancang jauh sebelumnya. Saudara-saudara, di dalam tahun ini, dalam slide selanjutnya, ada rencana, ada strategi, ada target yang kita ingin capai. Betul ya? Tahun lalu sudah tercapai, belum tercapai, atau masih sedang progres. Saya tanya saudara, tahun 2025 pilih satu di antara 3. Tahun 2025, tahun lalu, tahun penuh pencobaan, atau tahun penuh dengan berkat, atau tahun penuh dengan pelajaran. Apa yang saudara pilih? Tahun penuh pencobaan, tahun penuh berkat, atau tahun penuh pelajaran? Atau tiga-tiganya? Ya. Siapa yang pilih tahun penuh pencobaan? Berapa di antara saudara yang tahu, yang yakin bahwa 2025 tahun penuh berkat? Coba angkat tangan. 1, enggak yakin ya, ada banyak juga yang enggak yakin Pak Gembala. Terakhir, berapa di antara saudara yang meyakini bahwa tahun lalu adalah tahun penuh dengan pelajaran? Atau tiga-tiganya, kombinasi tiga-tiga, coba kombinasi tiga-tiganya. Coba angkat tangan saudara. Bingung kita ya saudara-saudara ya. Yang jelas saudara-saudara ada duka, ada hal-hal yang pahit, yang mungkin kita berkata aduh repot.
tapi juga ada berkat Tuhan, tidak boleh kita sembunyikan, amin. Dan dari semua itu kita belajar. Kita adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar dari kebaikan Tuhan, dari hukuman Tuhan sekalipun, dari pencobaan yang kita alami. Dan tahun ini kita kemudian merancang ulang sesuatu, mengatur strategi dan menargetkan yang terbaik untuk kita capai tahun ini. Amin. Mohon maaf. Saudara, memang hari-hari ini kita semua bergumul dengan cuaca, saudara-saudara ya. Sudah kasih Tuhan. Tetapi ini yang saya akan ajak firman Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara. Bahkan Tuhan bawa ini sampai kepada mimpi saya. Makanya saya harus khotbahkan sekarang. Karena Tuhan bawa ini sampai kepada mimpi saya. Mazmur pasal yang ke-95 ayat 6 sampai 7. Mazmur 95 ayat 6 sampai 7. Alkitab berkata, apa saudara-saudara? 2, 3. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Ternyata saudara-saudara, di balik semua strategi rencana kita di tahun ini, Tuhan justru berkata kepada saya dan kepada saudara, masuklah, masuklah. Nggak bisa kita ada di luar, kita mesti masuk, bergerak. Bergerak kepada posisi yang berbeda, saudara-saudara. Masuk ke tahun 2026, tidak ada pilihan, tidak bisa mundur. Siap tidak siap, suka tidak suka, yakin tidak yakin, kita mesti melangkah di tahun ini. Amin, saudara-saudara. Dan semua strategi kita, semua kekuatan kita, semua kemampuan kita, semua sumber daya kita mesti ditundukkan kepada satu hal yang lebih penting, yaitu masuklah sujud menyembah kepada Tuhan. Semua yang kita dapat lakukan, mulailah dengan sebuah kerinduan untuk menyerahkan di dalam doa dan penyembahan kepada Tuhan. Saudara, karena saya sampai ke bawah mimpi, maka saya mesti khotbahkan. Tiba-tiba setelah doa, saya istirahat, saya mimpi, saudara-saudara. Saya mimpi 2 malaikat jemput saya. Nah, saya pikir, oh sudah, saya sepertinya sudah dipanggil Tuhan, ya gitu ya. 2 malaikat jemput saya, dan kemudian ketika mereka jemput saya, mereka membiarkan saya berbicara dengan orang-orang di sekitar saya, tetapi orang-orang di sekitar saya tidak bisa respon saya. Saya baru tahu, wow, saya rupanya sudah bukan di dunia. Saya ngobrol sama teman gereja, saya ngobrol, dia cuek sama saya. Kita udah di dunia yang berbeda, itu tapi mimpi, saudara. 2 malaikat membawa saya, saudara-saudara, ke sebuah tempat yang sangat indah. Dan kemudian dibukalah buku kehidupan. Di buku kehidupan itu, pada poin yang pertama, malaikat itu ngomong sama saya. Dibuka buku itu dan malaikat bilang begini kepada saya, lihat poin yang pertama. Di poin yang pertama, malaikat pakai bahasa gaul, saudara-saudara. Saya nggak lupa dalam mimpi. Kami bangga loh, nah itu kata-kata yang pertama muncul. Kami berbangga loh, karena engkau membawa jemaat Tuhan memuji dan menyembah kepada Tuhan. Kata-kata itu, saudara-saudara, yang membuat saya menaruh sebuah kerinduan di tahun ini. Saya mau menjadi penyembah Tuhan dan membawa jemaat Tuhan menyembah Tuhan. Kalau saudara tanya kepada saya, Pak Pendeta di surga ngapain sih? Saya belum punya jawaban yang lain selain jawaban yang ada dalam Alkitab. Bahwa selamanya kita akan bersama dengan Tuhan, menjadi penyembah-penyembah Tuhan seperti malaikat. Walaupun mungkin ada yang berkata begini, enggak kok, di surga itu kita masih bisa lakukan aktivitas kita loh. Kalau yang suka bulu tangkis, nanti Tuhan siapkan lapangannya, kita bisa main bulu tangkis.
Nanti kalau yang suka untuk memancing, nanti Tuhan bikin kolam pancingan. Yang repotnya kalau yang suka bakar-bakar ikan, yang suka bakar-bakar daging, masalahnya nggak ada api barangkali di surga, saudara-saudara. Tapi itu cuman pemikiran. Tetapi kalau saudara tanya kepada saya belum punya jawaban yang lain. Selain di surga, kita adalah orang-orang yang memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Semakin kita menyembah Tuhan, semakin kemuliaan Tuhan turun dalam hidup kita. Seorang bertanya kepada saya, bosan dong Pak Pendeta, nyanyi kan di gereja itu ada waktu di mana kita harus berhenti. Tapi saya mendapati di surga itu berbeda. Semakin seseorang masuk dalam hadirat Allah, semakin dia akan mengalami kemuliaan Tuhan. Semakin dia akan mengalami kuasa yang lebih besar untuk dia terus memuji dan menyembah kepada Tuhan. Maka saudara-saudara, masuklah seperti Alkitab katakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ternyata yang pertama, menyembah itu berbicara tentang posisi kita. Maka saya memberikan sebuah kata-kata, saya tulis di sini, our golden position is in Him. Posisi terbaik dalam hidup kita bukan ketika kita sadar bahwa buku tabungan kita banyak. Posisi terbaik dan paling aman dalam hidup kita bukan kita tahu bahwa ada orang yang backup kita tahun ini. Tetapi posisi paling aman dalam hidup kita, kalau kita tahu kita ada di dalam Tuhan Yesus. Amin, saudara-saudara. Oleh sebab itu, Mazmur 96 ayat 6a berkata, masuklah, marilah kita sujud menyembah. Kata menyembah, saudara-saudara, ya di teks selanjutnya, dalam teks Ibrani ditulis dengan kata sakha, artinya membungkuk, merendahkan diri, tersungkur. Waktu saya cek di Google, menyembah, mohon maaf saudara-saudara. Tersungkur menyembah, mohon maaf. Jarang saya temukan, saudara boleh googling. Temukan orang Kristen tersungkur menyembah. Saudara akan temukan saudara-saudara dari agama lain yang banyak fotonya di Google, asli mereka sujud menyembah, tersungkur. Yang ada di dalam Google, kalau saudara googling, lebih kepada gambar seseorang, kemudian diedit, ada salib di depan, dia sujud. Padahal sebetulnya Alkitab berkata, menyembah itu artinya betul-betul membungkuk, merendahkan diri, sujud tersungkur, yang jarang kita lakukan. Betul ya saudara-saudara? Oleh sebab itu saudara-saudara, saya lebih memberikan poin pada poin yang pertama ini. Menyembah adalah posisi hati, bukan posisi fisik. Meskipun posisi fisik itu sebetulnya sangat boleh kita praktekkan dalam penyembahan kita. Suatu ketika saya masuk ke Yerusalem, lalu saya melihat di sebuah biara namanya biara Ethiopia Ortodok. Orang-orang Ethiopia Ortodok kalau menyembah Tuhan nyaris sama dengan saudara-saudara kita yang Muslim. Mereka pakai kerudung, mereka pakai baju, dan mereka sujud menyembah, tetapi dengan gerakan yang lebih cepat. Mereka sujud menyembah dengan gerakan yang lebih cepat, gitu ya. Dan saya melihat bahwa ternyata posisi menyembah itu Ortodok, artinya mereka yang dari awal, gereja-gereja awal. Penyembahan dengan sikap sujud, tersungkur sakha itu merupakan warisan dari Alkitab sesungguh-sungguhnya. Amin, saudara-saudara. Tetapi pada saat ini kita akan lebih fokus untuk berbicara tentang bagaimana bukan posisi kita secara fisik, tetapi posisi hati kita. Ada yang khawatir, saudara-saudara? Ada yang takut nggak dapat rezeki? Langsung pasang doa dulu deh. Tapi dalam doa keluar tuh nama-nama orang. Ini betul nggak saudara-saudara? Kadang-kadang kita begitu saudara-saudara. Doa sih doa, tetapi yang muncul adalah pengharapan kepada
sia. Oleh sebab itu, inilah waktunya di mana kita sadar bahwa apapun yang kita akan kerjakan di tahun ini, mulailah dengan menyembah, memposisikan hati untuk hanya mengandalkan Tuhan, tertuju kepada Tuhan. Dia saja sumber penolong dalam hidup kita. Kalau saudara ditolong oleh A, berterima kasihlah kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan jago sekali bikin planning yang kita tidak bisa rancang. Tuhan bisa rancang dengan cara yang ajaib. Percayalah saudara-saudara. Banyak kali saudara-saudara kita sudah rancang A, ternyata Tuhan bikin yang B. Ya, saya ingat betul tahun 2024 saya di bandara, lalu kemudian seseorang telepon saya, Pak, Bapak bawa laptop? Tidak. Bapak bawa tab? Bawa. Bapak tolong masukin data ini itu. Data-data itu dituntun sama saya. Ternyata peristiwa di bandara itu, di Bandara Ngurah Rai Bali, saya ingat saudara-saudara, awal tahun 2025 kemarin, adalah tonggak sejarah di mana Tuhan kemudian mempercayakan saya sekarang membantu di Kementerian Agama yang tidak mudah untuk dimasuki, saudara-saudara. Saya secara pribadi tidak berpikir, tetapi kemudian rupanya ada Tuhan yang saya percaya kemudian memakai orang untuk kemudian memandu saya untuk, ayo Pak, apa berkas-berkas. Saya kemudian tidak terlalu fokus, tetapi Tuhan yang membuat sehingga saya sekarang ada di Kementerian Agama, saudara-saudara. Itu satu contoh, saudara-saudara. Banyak hal lagi. Saya ingat, saya mungkin pernah saksikan kepada saudara. Saya ingat saya punya S2, saudara-saudara. Itu adalah Tuhan yang bicara kepada seseorang. Tiba-tiba seseorang datang kepada saya dan orang ini berkata kepada saya begini, Pak Pendeta, Tuhan bicara kepada saya bahwa saya harus tanya Pak Pendeta butuh apa? Wow, saudara-saudara, itu keren kan saudara-saudara? Lalu saya bilang, saya memang mau melanjutkan kuliah S2. Langsung dia bilang, apapun biayanya, dimanapun Bapak mau kuliah, saya biayain, bukan jemaat. Dan itu adalah orang yang mungkin baru 2 kali saya bertemu dengan dia. Karena hanya ketemu teman orang tua dari anak saya. Jadi baru 2 kali seumur hidup saya ketemu dia ngomong begitu. Saya malah yang shock, saya bilang sama dia, Bapak ngomong dulu sama istri. Kalau memang dari Tuhan, istri pasti setuju, sepakat. Berikut dia ketemu lagi dengan saya, Pak, saya sudah ngobrol dengan istri dan kami sepakat. Saya akhirnya bilang, oke, saya mau kuliah S2 di Chicago, Amerika. Siap, saya sponsorin semuanya. Wow, saudara-saudara, ini sesuatu yang dahsyat buat saya. Saya hubungi sekolahnya, saya hubungi teman yang ada di Chicago, saya berkas-berkas saya masuki, dan haleluya. Teman saya bilang, jangan masuk sekolah itu. Ya. Lalu kemudian saya paksa coba. Memang tidak lolos, saudara-saudara. Karena saya lebih jago bahasa jamblang daripada bahasa Inggris, saudara-saudara. Tidak apa-apa, saya cari sekolah internasional di Jakarta, ya. Dapatlah Harvard University. Dan akhirnya betul apa yang dikatakan Tuhan kepada dia. Bagaimana Tuhan bicara saya tidak tahu, itu benar adanya mulai dari hari pertama sampai hari terakhir. Perkuliahan, di mana saya tinggal, transportasi saya, semua kebutuhan, bahkan uang saku dibiayain oleh orang itu yang saya tidak kenal sebelumnya. Allah kita adalah Allah yang jago merancangkan sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan. Yang penting kita tetap dekat dengan Tuhan. Tuhan punya banyak cara menolong kita. Amin, saudara-saudara. Tidak usah pikir bagaimana cara Tuhan. Yang penting kita sujud menyembah kepada Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17. Pastikan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang.
Paling penting adalah bukan posisi berbungkuk atau lain-lain, tetapi apakah kita posisinya ada di dalam Tuhan Yesus atau tidak. 1 Yohanes 3 ayat 14, mudah-mudahan sudah tampil, berkata kita tahu bahwa kita saudara-saudara sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Pastikan kita udah pindah, saudara-saudara. Ya, pindah dulu ke dalam hidup, baru kita akan melihat lawatan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saya kalau lihat gereja ini, saudara-saudara, ingat pesawat, tapi ini pesawatnya gede banget, saudara-saudara ya. Ya, pesawatnya luar biasa ya. Tinggal taruh bagasi di sini, saudara-saudara, saudara bawa koper, taruh, Pak pilot di depan, lalu ayo kita berangkat, saudara-saudara. Wah, enak sekali. Lalu pintu surga terbuka, ya, lalu saudara masuk bareng-bareng. Wow, indah sekali saudara-saudara ya. Nah, pastikan saudara-saudara kita ada di dalam, ya, dalam Tuhan. Kita sudah berpindah dari dunia yang penuh dengan dosa kepada kerajaan yang tak tergoncangkan. Slide selanjutnya. Poin yang kedua, menyembah berarti membangun hubungan dengan Tuhan. Terus aja, menyembah berarti membangun hubungan dengan Tuhan. Ayatnya kita udah baca, kita tampilkan lagi. Kita baca ulang. Menyembah berarti, oke. Mazmur 95 ayat 6 bagian B sekarang yang kita sudah baca tadi. Berlutut di hadapan Tuhan yang apa? Yang menjadikan kita sebab dialah Allah kita. Menyembah artinya berlututnya oke, tetapi di hadapan siapa kita berlutut? Ketika saya diundang mendoakan satu keluarga yang ada patung, sebuah patung, lalu kemudian patung itu disembah 1000 kali dalam satu malam. Saya nggak percaya tadinya, saudara-saudara. Tapi ibu itu bilang, kami sembah patung ini 1000 kali satu malam. Saya menghargai itu. Artinya betapa luar biasa orang itu menyembah patung itu. Ya. Sampai saudara-saudara, ketika kita berdoa, itulah saat dimana saya berdoa, tidak tutup mata, saya buka mata dan pasang kuda-kuda, saudara-saudara ya. Saya doa yang paling unik yaitu, saudara-saudara, buka mata melototin, saudara-saudara, karena doa disuruh di depan patung sudah mau dibuang, karena sudah mau menyembah kepada Tuhan Yesus, intinya begitu ya. Doa, saudara-saudara, pasang kuda-kuda, ada teman saya hamba Tuhan, saya colek dia, saya suruh dia buka mata, sama-sama pasang kuda-kuda, dan saya melihat bola api, bukan bola api, bola angin di belakang patung itu, dan kemudian dia tabrak saya, saudara-saudara, persis di dada saya, kaki saya terlempar ke belakang, pintu terbuka dan berbunyi, poang, saudara-saudara ya. Tapi yang saya mau katakan bukan peristiwa itu, yang saya mau katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang terhubung dengan kita. Di dalam Tuhan kita selalu mengalami pertolongannya. Dengan siapa saudara berhadapan? Kalau saudara berhadapan langsung dengan Tuhan, maka kita tidak bisa petantang-petenteng. Kita hanya bisa tersungkur di kaki Tuhan, sebab kita bukan siapa-siapa. Alkitab berkata, siapa Tuhan itu? Tuhan dialah yang menjadikan kita. Amin, saudara-saudara. Selanjutnya dikatakan dialah Allah kita. Arti kata menjadikan begini, saudara. Tuhan memulai, Tuhan membentuk jalan, dan Tuhan membawa kita sampai kepada rencananya tergenapi. Pada waktu Adam diciptakan dan hembusan nafas Tuhan diberikan, yang pertama kali Adam lihat siapa? Wajah Tuhan. Kalau Hawa diciptakan dari apa, saudara-saudara? Tulang rusuk. Pada waktu Hawa diciptakan, dihembuskan nafas, kira-kira Hawa jumpanya siapa? Salah. Jumpanya Tuhan juga. Karena Adam disuruh tidur, diambil rusuknya, dijadikan perempuan. Setelah sudah jadi, dibawa kepada Adam, dan Adam kaget. Adam bilang, wow, ini dia tulang dari tulangku. Tapi perempuan
Walaupun diciptakan berbeda, pertama kali perempuan lihat, Hawa lihat adalah wajah Tuhan. Oleh sebab itu pada waktu kita memandang wajah Tuhan, kita melihat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang siap menyertai seluruh perjalanan hidup kita. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia bukan hanya menjadikan hari ini bulan Januari, tapi dia berjanji sampai bulan Desember dia akan pelihara hidup kita. Mulai dari Tuhan kita akan mengakhiri tahun ini juga dengan Tuhan. Saya percaya tidak pernah kebetulan gereja ini gereja terbesar di Kabupaten Cirebon, saudara ya. Saya bangga lah saudara-saudara karena Kabupaten Cirebon punya gereja presentatif ya. Jadi kadang-kadang minta izin sama Pak Gembala untuk pertemuan di tempat ini. Senang juga saudara-saudara ya. Tapi saya percaya ini baru awal. Ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar dengan adanya gereja di tempat ini. Amin saudara-saudara. Dimulai dari Tuhan, pasti Tuhan akan melakukan perkara besar. Ada di antara saudara yang merasa salah pilih? Pilih pekerjaankah? Salah pilih? Tidak ada yang salah. Bahkan yang salah Tuhan bisa bawa kita menjadi sesuatu yang baik untuk rencananya tergenapi. Ada di antara saudara yang bertanya, Tuhan kenapa Tuhan tidak hadir dalam rasa sakit saya? Ketika kita sakit, kita pun ada dalam rencana Tuhan. Amin gak saudara-saudara? Jangan berkata Tuhan tinggalkan aku. Tidak saudara-saudara. Tuhan yang menjadikan kita, slide selanjutnya saudara-saudara. Maka ada dua hal yang saya ingin katakan di dalam poin ini. Pertama kita lihat slide selanjutnya. Kata menjadikan artinya Allah yang mencipta dan terus membentuk, tidak berhenti mengerjakan hal baik hingga rencana dan tujuannya tergenapi dalam hidup kita. Jadi tidak ada yang salah ketika kita juga, bahkan izinkan saya berkata, ketika usaha kita sepertinya mandek, bahkan kata orang sepertinya bangkrut, nggak ada yang salah dengan Tuhan. Yang penting kita tetap ada di dalam Tuhan. Tuhan akan mengerjakan jauh lebih hebat dari apa yang kita lihat sekarang ini. Amin saudara-saudara. Tapi kalau saya lihat wajah-wajah Bapak Ibu, ini wajah-wajah cemerlang semua. Diberkati semua. Amin saudara-saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan dulu. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Saya baru saudara-saudara menguburkan seorang ibu yang 16 tahun yang lalu divonis oleh dokter hidupnya tinggal 2 tahun. 16 tahun yang lalu vonis 2 tahun. Tapi dia bertahan sampai 16 tahun. Baru dikuburkan hari Jumat kemarin. Seorang ibu, dia pernah bilang, Pak Pendeta, di mana Tuhan Yesus? Hati saya luar biasa sedih ketika dia tanya begitu. Tuhan Yesus ada di mana? Kenapa sakit saya tidak sembuh katanya? Cancer saudara-saudara. Seorang ibu. Saya cuma diam. Saya tanya juga sama Tuhan. Tuhan engkau ada di mana untuk ibu ini? Tiba-tiba ketika sedang doa, Tuhan kasih saya penglihatan. Sementara doa tiba-tiba saya dapat penglihatan. Yang saya lihat ibu ini ada di dalam dasar laut. Dan di dasar laut itu turun sebuah seperti jaring. Saya pikir ini jaring perangkap atau jaring apa. Jaring itu menudungi ibu ini di dasar laut saudara-saudara. Di dalam penglihatan itu saya bilang, Tuhan apa ini? Apakah ibu ini sedang dijerat, dijaring oleh apa? Tiba-tiba Tuhan jawab, karena tiba-tiba saya melihat salib turun di tengah-tengah jaring itu. Dan salib itu seperti menjadi pintu. Ternyata itu bukan jaring perangkap, tetapi itu jaring penudung. Sehingga dia aman di dalam lindungan Tuhan. Setelah itu saya bicara kepada suaminya. Dan suaminya berkata, iya Pak Pendeta, memang saya pun dapatkan itu. Saya berjuang untuk supaya istri saya tetap di dalam Tuhan. Karena sebelumnya dia bukan anak Tuhan. Tetapi setelah itu, ketika kami mulai berdoa, saya dengar ibu itu bicara dengan bahasa yang sangat terbatas, hampir tidak bisa keluar dari mulutnya. Tapi saya dengar dengan telinga saya, 2 kali dia menyebut begini, Tuhan Yesus
baik. Tuhan Yesus baik. Waktu saya dengar dua kata-kata itu saya berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada dalam hidup ibu ini. Meskipun 16 tahun harus melewati penderitaan, tapi Tuhan beri kesempatan dia hidup dan dia berkata, Tuhan Yesus baik. Ketika dia mengembuskan nafas terakhir, lagu yang dia suka adalah Tuhan Yesus baik. Makanya di dalam pekuburan lagu itu saya nyanyikan. Wow, luar biasa saudara-saudara ya. Bahkan pergumulan saudara bukan berarti Tuhan meninggalkan saudara. Tuhan tetap terhubung dengan saudara karena Dia yang kita sembah siang dan malam. Oleh sebab itu kata menjadikan artinya Dia memimpin sampai sempurna dalam segala proses yang mungkin sakit, tapi Tuhan akan menjadikan baik pada akhirnya. Dan sebab Dialah Allah kita, ini poin yang kedua yang jauh lebih hebat. Lihat teks yang kedua. Dialah Allah kita, berbicara tentang ini saudara-saudara. Elohim artinya Allah yang berdaulat penuh. Kita tidak bisa protes kepada Dia saudara-saudara, karena apapun yang Dia kerjakan itu baik. Saudara percaya mujizat bisa terjadi dan pasti terjadi? Amin. Tapi ketika mujizat seperti tidak terjadi, Allah Elohim, Dia berdaulat atas segala sesuatu. Hidup kita akan aman-aman saja dalam lindungan Tuhan. Makanya Alkitab berkata dalam slide selanjutnya, diklik, Alkitab berkata di dalam saudara-saudara, ayat yang tidak asing buat kita, Roma 8 ayat 28, mari baca sama-sama. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin saudara-saudara. Kalau saya tanya saudara, bagaimana kabar saudara? Baik atau tidak baik? Coba. Bagaimana kabar saudara? Oh, bukan cuma baik, luar biasa. Kalah sama di pelayanan saya di Gintung. Kalau di Gintung, apa kabar saudara? Luar biasa, dahsyat, yes, 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 yes. Waduh, luar biasa. Tapi saya mau ngomong, luar biasa apanya saudara-saudara? Luar biasa apanya saudara? Luar biasa Tuhannya, luar biasa masalahnya, Tuhannya pasti. Tapi tidak salah juga, tidak masalah kalau memang saudara datang biasa-biasa. Tidak harus luar biasa. Tuhan tidak hanya menerima orang yang datang dengan keyakinan. Tuhan juga menerima orang yang datang dengan hati yang hancur. Nyaris tak berdaya menghadapi persoalan. Tetapi ketika kita datang di hadapan Tuhan, Tuhan akan turut bekerja. Amin saudara-saudara. Yang penting bukan betapa hebat kita sukses atau betapa besar pergumulan kita. Yang paling penting Tuhan, jangan Engkau biarkan aku. Turutlah bekerja di dalamku. Musa berkata, kalau engkau tak bersama denganku, jangan suruh aku berjalan. Seringkali sudah kita yakin dengan diri kita sendiri. Hari ini kita mesti percaya, Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang luar biasa. Maka saudara-saudara, slide selanjutnya, perencanaan adalah bagian kita, tetapi berlutut di hadapan Tuhan adalah pengakuan bahwa Tuhan berdaulat. Dalam keadaan sulit saudara datang memuji menyembah, itu adalah bentuk pengakuan bahwa Tuhan berdaulat dalam hidup saudara. Yang ketiga, ini bagian terakhir, slide selanjutnya, 2 slide ke depan kita lihat. Ini PR kita selama kita ada di dalam dunia. Sesuai dengan ayat ini, kita tidak akan lari dari ayat ini. Menyembah berarti membangun hubungan dengan sesama umat Tuhan. Kita lihat ayatnya yang kita sudah baca pertama, Mazmur 95 ayat 7. Kitalah apa? Umat gembalaannya, kawanan domba, tuntunan tangannya. Mari masuk menyembah, sujud di hadapannya, karena kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba. Saya tanya Tuhan, apa maksud ayat ini? Tuhan beritahu saya bahwa ini memberitahu kepada jemaat Tuhan, kepada saya juga,
bahwa seorang penyembah harus siap terhubung dengan kawanan domba. Seorang penyembah harus siap terhubung dengan orang-orang yang ada di dalam gereja. Bisa nggak kita menyembah di rumah masing-masing? Bisa. Tetapi kenapa kita harus datang ke gereja? Karena penyembahan yang Tuhan mau adalah penyembahan yang disertai dengan terhubungnya kita dengan sesama kita. Ya, 1 Yohanes 3:14, sekarang kita baca beberapa ayat untuk kemudian kita menuntaskan apa yang Tuhan ingin kita tahu hari ini. 1 Yohanes 3:14, sama-sama baca 2-3. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Kita itu tinggal dalam kawanan. Domba itu tidak seperti raja wali atau seperti singa, ya seperti serigala. Itu dia harus tinggal dengan kawanan. Ayat selanjutnya kita baca, mari buka Matius 5 ayat 23 sampai 24. Lihat betapa pentingnya Tuhan menghargai hubungan sesama di dalam menyembah Tuhan. Sama-sama. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Wow. Ternyata penyembahan bukan hanya bicara tentang hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi hubungan kita dengan orang lain. Bahkan Tuhan berkata, kalau engkau banyak uang, banyak persembahan, engkau mau bawa kepada Tuhan, tiba-tiba engkau ingat ada sesuatu yang gak nyaman dengan teman segereja, dengan saudaraku, dengan iparku, dengan sepupuku, dengan pamanku, dengan kalau orang sini bilang wa itu artinya apa gitu ya, om ya gitu ya, wakku atau bibiku atau siapalah saudara-saudaraku. Ingat, Tuhan berkata tinggalkan dulu persembahanmu. Artinya apa? Balik dulu, berdamai dulu, baru bawa lagi persembahan. Bagi Tuhan, hubungan yang baik satu dengan yang lain lebih mahal daripada persembahan yang banyak yang kita bawa kepada Tuhan. Persembahan yang terbaik adalah mempersembahkan hati kita untuk sesama kita. Di situ ada pengampunan, amin saudara-saudara. Di situ ada minta ampun juga, bukan cuma kita mengampuni, tapi kita minta ampun juga. Di situ ada pemulihan, di situ ada saling menghormati, di situ ada saling mengasihi. Itu gereja, amin saudara-saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara, gereja ini terbangun karena ada dana. Tetapi gereja yang adalah pribadi demi pribadi terbangun karena ada kasih persaudaraan. Yang setuju katakan amin. Oke. Amsal 27 ayat 17. Bagaimana Pak Pendeta? Aku mengasihi dia, tapi orangnya memang mengkonon Pak Pendeta. Nah, bagaimana nih? Amsal pasal yang ke-17 ayat 27 ayat yang ke-17. Baca sama-sama. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah ini saudara-saudara. Ternyata saudara-saudara, ketika kita berjumpa satu dengan yang lain, kita sedang saling diasah, dipertajam oleh Tuhan. Yang tajam itu bisa memotong, tajam itu bisa berfungsi dengan baik. Jadi kalau kita jumpa dengan orang-orang di sekitar kita yang menegur kita, menasehati kita, itu adalah berkat Tuhan supaya kita lebih tajam. Amin. Ketika sudah datang sama Pak Gembala, sebetulnya pengen dapat penghiburan, tapi tiba-tiba dapat, misalkan dapat teguran. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Atau saudara-saudara ketemu dengan orang-orang yang gak nyaman di hati saudara. Ingat baik-baik, itu berkat buat saudara. Karena kita akan saling menajamkan satu dengan yang lain.
Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25. Supaya gereja yang besar ini, gereja yang mewah ini, saya berdoa akan lebih banyak lagi jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Terakhir, Ibrani 10 ayat 25, 2-3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang. Tetapi lihat, marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Pasti tidak mungkin tidak ada maksud Tuhan menaruh hamba-Nya, pelayan-pelayan majelis di tempat ini, dan setiap jemaat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Akan ada banyak jiwa-jiwa datang ke tempat ini, memenuhi tempat ini, dan kemuliaan dinaikkan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Sehingga kita menyadari ternyata hidup ini bukan tentang kita, tetapi hidup ini tentang Tuhan Yesus yang harus dimuliakan. Kesimpulan, saudara-saudara, mari kita baca kesimpulannya. Kesimpulan 2-3, kita perlu merancang, menyusun strategi dan menetapkan apa yang akan kita capai tahun ini. Lebih dari itu semua, fondasi yang kita harus punya adalah hati yang menyembah. Menyembah melibatkan posisi dan sikap hati yang dibaharui. Menyembah berarti membangun hubungan dengan Tuhan Sang Pencipta, Pembentuk dan Penolong. Menyembah berarti siap terhubung dengan sesama kita dalam ikatan kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya sebut Immanuel, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Mari kita berdiri sama-sama, saudara-saudara. Tuhan Yesus menolong kita di sepanjang tahun ini. Dan inilah firman yang Tuhan sampaikan, saudara-saudara. Saya bilang, Tuhan, saya harus hafal-hafal lagi karena Tuhan kasih baru. Tapi terima kasih Tuhan, saya bisa sampaikan sampai selesai buat kita semua. Dan Tuhan Yesus pasti Roh Kudusnya akan menolong kita untuk lebih mengerti firman Allah. Izinkan kita menyanyi lagu berkata satu saja. Ku menyembahmu, atau ku sembah kau Tuhan. Itu ya, refnya saja. Puji Tuhan. Nanti saya akan doa buat kita. Boleh turun satu ya. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Mari angkat tangan kita, sembah Tuhan. Ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku puji, ku muliakan namamu Yesus. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama. Sekali lagi katakan, ku sembah, ku sembah. Kami menyembah kau Tuhan, kami sembah kau Tuhan, ku muliakan namamu. Haleluya. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Bapa di dalam surga, firman Allah telah hamba sampaikan isi hatimu yang kau ingin bagikan. Bapa, seberapa sederhananya hamba menyampaikan, biarlah Roh Kudus yang tak terbatas itu menolong kami untuk kami mengerti. Kami dipanggil untuk menyembah kepada Tuhan. Banyak kerja, banyak hal yang kami ingin lakukan,
tetapi kami mau memulai dengan hati yang menyembah, hati yang berserah dan percaya Engkau semuanya Engkau akan kerjakan dengan caramu yang ajaib. Dan kami tidak takut menghadapi tahun ini, sebab Tuhan akan berperang ganti kami, Tuhan akan menolong kami. Bahkan kalau ada yang datang dengan pergumulan hari ini, ingatkan kepada mereka bahwa mereka tetap terhubung dengan Tuhan yang besar, dengan Tuhan yang berdaulat. Hidup mereka akan baik-baik saja di dalam tuntunan Tuhan. Sebab itu aku berdoa di dalam nama Yesus, kuatkan setiap umat-umatmu untuk tetap terhubung menyembah kepadamu. Dan mampukan kami Roh Kudus supaya kami terus setia beribadah, terhubung satu dengan yang lain di dalam kasih, saling mengingatkan, saling menasehati, sehingga di tempat yang Engkau berkati ini ada cinta yang luar biasa yang mengikat kami Tuhan, untuk kami berjalan lebih lagi dan lebih lagi dalam rencana-Mu. Aku berdoa, hancurkan setiap, patahkan setiap hal-hal yang ingin merusak persekutuan di dalam nama Yesus. Karena kasih Tuhan kuat mencengkram kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Aku berdoa Engkau yang memberkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, Revi Tuhan. Engkau berkati semua majelis, Engkau berkati semua jemaat Tuhan. Dan lewat kami, Kota Jamblang diberkati oleh Tuhan. Jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, sebab ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus di tempat ini. Kami berdoa mengembalikan hormat kemuliaan bagi Yesus saja. Kami sudah berdoa. Haleluya. Semua kita diberkati, katakan amin. Kita akan menyimak untuk pengumuman pada saat hari ini. Oh, tidak kelihatan ya. Selamat datang buat bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir tempat ini. Jika ada dan tidak keberatan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kalau ada yang baru pertama kali hadir, oh tidak ada, saya melihat wajah-wajah yang tetap setia, dan kita akan tetap terus dukung, doakan agar Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru di tempat kita. Next. Ya, sekali lagi setiap sidang jemaat, gembala, diaken mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Rohwal yang sudah melayani dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Next. Apa ini? Oh, sorry saya karena terlalu kecil. Ya, minggu yang akan datang kita akan kembali beribadah. Nanti yang bertugas ada Pendeta Immanuel, terus tema khotbah. Enggak ada nih tema khotbah. Ya, tempatnya di Gereja Isa Al-Masih. Oke. Next. Jadwal ibadah sepekan, ya ada komsel setiap hari Selasa jam 6:30 malam, ada PWK Lydia setiap hari Kamis minggu kedua dan minggu keempat jam 6 sore, dan ada PRBK setiap hari Sabtu jam 6 sore, dan juga ada kebaktian KAA setiap hari Minggu jam 9.30. Oke, next ada lagi. Wah, ini ada yang ulang tahun nih kayaknya. Ya, selamat ulang tahun buat saya sendiri. Ya, selamat ulang tahun. Ya, oke. Amsal 3 ayat 16, umur panjang tangan kanannya, kanan kirinya kekayaan dan kehormatan. Oke. Next. Ya, ini ada info dari Diakonia bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan Diakonia. Bisa mengambil persembahan, amplop persembahannya di Ibu Selvi atau Ibu Yosi. Dan bagi yang sudah menerima atau mendapatkan amplop, boleh memberikan dan memasukkannya di kotak persembahan diakoni yang ada di belakang. Oke, terus next, ada lagi? Ya, pokok doa untuk jemaat yang sakit.
Dan masa pemulihan ada Ibu Tan Pekwa, ada Bapak Gunawan, dan para usia indah. Doakan juga untuk bangsa dan negara, ada ekonomi, kesejahteraan, lapangan pekerjaan. Juga doakan juga untuk yang terkena musibah dan bencana alam. Terus doakan juga untuk gembala dan seluruh aktivis pelayan Tuhan di tempat ini, visi dan misi program gereja tahun 2026, dan juga keamanan dan kesejahteraan Kota Jombang dan sekitarnya. Nanti saya mengundang untuk Bapak Sabta untuk boleh maju ke depan, dan kita boleh semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita mau bawa segala doa-doa, dan biarlah Tuhan yang akan memberikan jawaban bagi kami. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau sudah hantarkan kami untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Demikian juga firman yang Kau taburkan lewat hamba-Mu, itu boleh membawa untuk kami hidup lebih lagi, mengambil waktu-waktu di dalam penyembahan, dan boleh memberikan akan hati kami untuk terus menyembah Engkau. Biarlah di tahun 2026 ini kami boleh makin setia, makin teguh di dalam iman. Apapun yang akan kami hadapi, kami percaya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, biarkan materaikan firman-Mu di dalam hati kami dan di lot pikiran kami, supaya kami terus dituntun oleh karena firman-Mu. Terima kasih juga berkati hamba-Mu Bapak Rafael di dalam pelayanan di GPDI baru. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan pakai lebih lagi di dalam pelayanannya, dan Tuhan berikan hikmat marifat untuk terus memberikan akan pelayanan bagi nama Tuhan. Kau berkati di dalam kehidupan hari lepas hari dengan keluarga, kiranya Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa pokok-pokok doa untuk gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di dalam kelemahan, Ibu Tan Pekwa, Bapak Gunawan, dan yang lainnya Tuhan yang tidak kami sebutkan. Kami percaya Tuhan melawat, Tuhan memberi kesembuhan, dan Tuhan memberikan pemulihan di dalam tubuh mereka. Karena kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan bagi kami yang sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami Anton yang berulang tahun pada tanggal 7 Januari ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati, Tuhan berikan terus untuk tahun depan, untuk boleh terus melayani di dalam Engkau dan setia melayani Engkau. Demikian juga Engkau berkati dalam pekerjaannya. Kiranya kasih Tuhan terus menyertai anak-Mu ini untuk semakin setia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu ini Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan di gereja ini Tuhan. Baik para majelis, baik gembala, juga aktivis, bahkan semua Tuhan. Biar Engkau satukan dengan kasih Tuhan untuk membangun kerajaan di tempat ini, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, sehingga lewat anak-anak-Mu, gereja-Mu, biar nama Engkau dipuji. Bahkan Tuhan akan mengirim jiwa-jiwa untuk datang dan menyembah. Demikian juga Tuhan Kau berkati akan program visi misi daripada gereja ini Tuhan pada tahun 2026 ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati di dalam program-program dan visi gereja ini Tuhan. Kau beri kebersamaan para majelis untuk boleh memberikan visi yang terbaik bagi Engkau Tuhan, sehingga umat-Mu di tempat ini dibangun di dalam iman pengharapan yang lebih lagi Tuhan. Berkati gereja-Mu Tuhan. Kau cukupi segala program demi program untuk gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk gembala Bapak Immanuel Tuhan. Kiranya Tuhan terus menyertai, memberi kekuatan, kesehatan, dan umur yang panjang untuk boleh mengembalakan bagi sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus lingkupi dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, dan memberkati
di dalam pelayanan, dalam rumah tangga bersama istri dan anaknya Grevi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya. Kami juga berdoa untuk negara bangsa kami Tuhan, di mana anak-anakmu yang mengalami bencana, baik itu banjir, bahkan air bandang Tuhan, kiranya Tuhan terus sertai anak-anakmu Tuhan. Mereka yang mengalami semuanya ini Tuhan, biar Tuhan beri kekuatan, beri keteguhan iman. Demikian juga Tuhan akan terus menghibur, menguatkan mereka, supaya mereka tidak menjadi lemah. Kalaupun mereka mengalami semuanya ini, biar lewat semuanya ini nama Tuhan dipuji, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau cukupi, Kau pelihara kehidupannya, Tuhan Kau sertai, dan di dalam kelemahan Tuhan beri kekuatan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan anak-anak-Mu di bangsa ini Tuhan, biar boleh terus hidup di dalam penyertaan-Mu, sehingga mereka boleh menjadi pemenang-pemenang di dalam kehidupan mereka. Apapun yang dialami bagi anak-anak-Mu di bangsa ini, kami percaya Tuhan menyertai, karena kami adalah umat-umat-Mu Tuhan. Tuhan pembela, penolong kami. Apapun yang kami alami, di mana anak-anak-Mu mengalami akan aniaya, larangan apapun, biar mereka boleh terus hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan penolong bagi anak-anak-Mu, sehingga lewat apapun mereka tetap teguh di dalam iman pengharapan kepada Engkau saja. Karena kami tahu Tuhan terlebih dahulu ditolak di dunia ini, demikian juga anak-anaknya akan mengalami semuanya ini, tetapi tidak menjadi lemah, tetapi kami boleh semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau berkati bangsa negara ini Tuhan. Apapun yang tidak baik bagi bangsa ini, Tuhan buang Tuhan. Engkau lawat bangsa ini supaya banyak jiwa dimenangkan oleh Engkau Tuhan. Itulah rindu kami Tuhan, supaya bangsa ini akan melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau pakai anak-anak-Mu di bangsa ini yang duduk di pemerintahan untuk boleh hidup benar, hidup di dalam kekudusan, sehingga mereka tidak melakukan hal yang tidak baik bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa ini, pulihkan bangsa ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami menyerahkan segala doa ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari tadakan tangan saudara ke hadirat Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan selalu menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Maka terimalah oleh saudara sekalian anugerah kasih dan berkat-berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus yang selalu menuntun, memimpin, menyertai, memberkati kita sekalian hingga Kristus Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti
Minggu, Tuhan Yesus memberkati.